"Kakak, temen aku udah rame, main yuk," gitu katanya. Memang dilihat Rahma itu di kamarnya tuh kayak rame orang, rame anak-anak kecil katanya. Cerita kali ini datang dari seorang perempuan. Perempuan tersebut katanya dia seorang indigo lah ya. Dan memang dia awal mula jadi indigonya katanya memang pas kuliah. Perempuan itu sebut saja Rahma. Rahma ini waktu itu tuh bisa melihat hal itu tuh waktu dia di kampusnya katanya. Pernah dia pingsan di kampusnya itu selama setengah jam lah ya. Terus disadarkan oleh temannya. Nah, gak lama itu dia tersadar lah dari pingsannya. Tiba-tiba memanggil nama Risma. Temannya memang teman satu kelas kampusnya itu namanya Risma gitu. Akhirnya datanglah Risma menemui dia yang tersadar gitu kan. Memberitahukan ke Risma bahwa memang tadi lu dicariin sama ibu lu. Katanya, gua ketemu ibu lu di depan nyariin Risma katanya. Katanya Risma tuh jangan telat makan, tolong dijagain katanya. Nah, Risma mendengar hal itu pun aneh gitu kan. Lu ketemu ibu gua di mana gitu kan kata Risma. Tuh di depan kampus katanya. Dekat gerbang, dia tadi bilang ke gua nyariin Risma katanya. Saya Ibu Sumi, teman apa anak saya kuliah di sini. Namanya Risma gitu kan. Nah, Risma mendengar hal itu pun langsung nangis gitu kan. Nah, kenapa Risma nangis kata Rahma? Ibunya dia itu ternyata udah meninggal 5 tahun yang lalu. Waktu Risma itu masih SMA. Semenjak saat dia pingsan di kampusnya, itu dia sering melihat hal gaib yang aneh-aneh menurut dia. Tapi itu dia merasa nggak takut. Tapi kayak biasa aja gitu dia menceritakan ke orang lain dengan gamblang, tapi orang lain yang mendengarkannya itu aneh. Ada cerita juga sewaktu dia tuh pagi-pagi beli ke warung sayur waktu itu kata dia. Warung sayur. Nah, pas dia ke warung sayur itu dia melihat katanya ada perempuan dengan muka yang hancur berdarah-berdarah diri di belakang tukang sayur itu gitu kan. Nah, nggak lama dia balik nggak jadi beli, ngomong ke ibunya, oh memang malas beli ada orang jorok banget katanya gitu lah. Kenapa? Itu di belakang saat tukang sayur katanya ada perempuan berdiri mukanya hancur lagi berdarah-berdarah. Nah, cuma dia menceritakannya tuh kayak biasa aja, tapi orang lain yang mendengarkannya itu aneh gitu kan. Waktu dia bertemu teman gaibnya itu yang kata dia berumur 10 tahun. Nah, itu tuh bertemunya dia tuh di terminal waktu itu. Dia pas pulang kampus itu dia naik bis, turunlah di terminal. Pas dia lagi jalan katanya melihat anak kecil berumur 10 tahun. Itu tuh nangis di pinggir jalan, itu pakai baju rok katanya, kayak baju langsung rok gitu, umur 10 tahun, perempuan anak kecil itu gitu. Ditanyalah sama Rahma, "Dek, kenapa nangis?" katanya. "Lagi nunggu ibu," katanya gitu, "lagi nunggu ibunya." Nah, udah dibilang lah sama Rahma, "Ya udah saya temenin," katanya. Akhirnya ditemenin lah sama Rahma. Kata anak kecil itu, "Nggak usah, nanti ketemuan aja di rumah," gitu kata si anak kecil itu ngomong ke Rahma. Nah, Rahma pun aneh gitu, ketemuan di rumah. Ya udah ditinggal lah sama Rahma pulang gitu kan. Sampailah Rahma di rumah gitu kan. Itu tuh sekitaran jam setengah 7 malam. Nah, nggak lama Rahma habis mandi. Itu tuh jam berapa dia baru mandi, itu jam setengah 8 lah ya. Dia baru mandi katanya. Tiba-tiba anak kecil itu tuh ada di kamarnya gitu kan. Dia bilang, "Nah, kok di sini?" gitu kan. Kata anak kecil, "Iya tadi udah ketemu ibu," katanya. "Boleh main," katanya gitu. Ya udah, akhirnya ngobrol lah tuh Rahma sama dia gitu kan. Nanya-nanya si Rahma, "Dari mana?" katanya. "Itu deket," katanya, "nggak jauh," kata dia gitu. "Ya udah, nginep di sini atau mau pulang?" kata Rahma gitu. "Nginep di sini aja, nanti mau main sama teman-temannya," katanya gitu. Oh ya udah. Nah, nggak lama itu tuh Rahma tertidur. Tiba-tiba katanya dia dibangunin lagi sama anak kecil itu. "Kakak, temen aku udah rame, main yuk," gitu katanya. Memang dilihat Rahma itu di kamarnya tuh kayak rame orang, rame anak-anak kecil katanya, ngajakin main gitu. Akhirnya dia main juga Rahma tuh katanya. Katanya main mobil-mobilan, main ini tuh ada 5 orang anak kecil. Kata dia, kata si Rahma tuh dia cerita. Nggak lama dari itu tuh orang tuanya tuh terbangun karena kedengeran berisik. Rahma tuh kayak ketawa-ketawa,
ngomong sendiri gitu kan. Nah, orang tuanya ke kamar Rahma lah, ketok-ketok gitu. Mah katanya, lah mah katanya. Kenapa katanya? Ya nggak lama Rahma buka pintu, kenapa? Lah, kok ngomong sendiri katanya, lagi telepon-teleponan. Enggak, orang lagi tidur. Kok tidur kayak bisa ketawa-tawa, kayak ngomong gitu kan. Akhirnya tuh Rahma tuh sebenarnya nggak cerita sama orang tuanya bahwa memang dia tuh ada anak kecil di kamarnya. Karena memang dia bilangnya memang lagi tidur Rahma tuh. Itu udah mulai aneh lah, orang tuanya nganggap Rahma tuh. Itu hampir tiap malam selalu tuh kayak begitu kata Rahma. Kalau Rahma lagi tidur tuh tiba-tiba dibangunin tuh sama anak kecil yang umur 10 tahun itu. Katanya ada teman datang, katanya ayo kak main kak, katanya gitu. Itu tiap malam. Dan itu kata Rahma, setiap bangun pagi itu tuh badannya semua pada sakit. Dia hampir berapa kali tuh nggak kuliah gara-gara memang sakit. Lama-lama kurus badan dia tuh. Akhirnya nggak gemuk-gemuk, badannya tuh kurus saja. Berbulan-bulan itu dia berteman sama anak kecil gaib itu katanya. Nah, nggak lama tuh orang tuanya tuh udah mulai curiga sebenarnya. Diketok-ketok lah malam-malam Rahma, mah katanya, kenapa berisik banget lagi telepon-teleponan? Enggak, orang lagi tidur. Itu terus Rahma bilangnya gitu kan. Dan nggak lama dari itu Rahma jatuh sakit lah. Kata dia tuh sakit tipes waktu itu. Ceritalah Rahma ke orang tuanya. Udah capek katanya, setiap malam tuh anak kecil itu sering ngajak main katanya. Lah, kata ibunya, anak kecil mana? Ada anak kecil suka ke kamar katanya. Orangnya tinggal nggak jauh dari sini katanya tinggalnya. Nah, orang tuanya udah mulai aneh tuh di situ tuh. Karena semenjak Rahma jatuh pingsan di kampusnya, itu tuh udah ngaco Rahma tuh. Bicaranya tuh aneh-aneh. Sebenarnya bukan bicaranya aneh. Apa yang dilihat Rahma itu yang diutarakan ke orang gitu, ke orang tuanya juga. Tapi kan orang lain yang mendengarnya itu aneh. Ini anak gila kali ya gitu kan, mungkin berpikiran seperti itu ke orang lain. Cuma kalau ibunya ya mungkin wah ada yang nggak beres gitu kan. Nah, akhirnya Rahma dibawalah ke orang pintar gitu di daerah Selipi kalau nggak salah. Kata ibunya pas dia udah mau sampai tuh, pas di depan rumah orang pintar itu tuh, Rahma tuh berlagak kayak anak kecil gitu. Kata dia tuh nggak mau, nggak berani ke situ, katanya mau pulang katanya. Ayo bu pulang gitu. Nah, ibunya kan aneh ya, perasaan dia manggil saya tuh kan mama bukan ibu, ini siapa gitu kan, udah berpikiran kesurupan lah anaknya gitu kan. Tapi tuh merengek-rengek mau pulang, nggak mau ke situ. Nah, nggak lama tuh orang pintar itu tuh keluar dari rumahnya. Akhirnya tuh dari jauh pun udah langsung pingsan. Lama atau tiba-tiba dibuatnya gitu kan. Nah, nggak lama dari itu masuklah orang tuanya Rahma sama si Rahma. Diobatin lah gitu kan. Diusir dan ditutup lah mata batinnya katanya. Gitu kan. Nah, nggak lama dari itu tuh memang udah sembuh. Rahma tuh kayak udah nggak ngeliat hal aneh katanya. Dan setelah sadar itu pun dia juga bilang, loh kok yang biasanya ada di jalan ini tuh nggak ada gitu, kata dia gitu kan pulang kuliah. Terus yang biasanya nggak jauh dari rumah yang ngalingin dia orang tinggi besar tuh nggak pernah kelihatan lagi gitu kan. Dia berbicara ke orang tuanya gitu pas dia udah tersadar lah, maksudnya udah diobatin. Nah, memang kata dia itu kadang-kadang hilang timbul gitu kan, tapi udah mulai samar-samar kata dia. Kadang-kadang dia tidur cuma dibangunin cuma nggak kelihatan orangnya, kedengeran suara anak kecil itu aja katanya, nggak kelihatan orangnya. Tapi udah nggak dianggap permasalahan besar lah sama Rahma. Kalau memang Rahma juga pun tahu kalau memang tuh sebelumnya dia sakit makanya diobatin gitu. Cuma udah 2 kali datang ke orang pintar sih udah sembuh dia, udah nggak melihat hal aneh lagi kata dia gitu. Ya sekarang pun dia udah jadi guru ya, katanya dia udah jadi guru SD gitu kan, untuk karena sering main sama anak-anak dia jadi guru SD sekarang. Dia juga pun sudah menikah. Memang dia belum lama ini bercerita ke gua tentang masa lalunya waktu itu. Begitulah ceritanya.